wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Rahmadani Putri, NIM 19017108. Di sini saya akan menjelaskan tentang angkatan 45. Yang pertama adalah sejarah penamaan. Perjuangan bangsa mencapai klimaks pada proklamasi 17 Agustus 1945 beserta gejolak politik mengawali maupun mengikuti memberi pengaruh sangat besar pada corak sastra. Karya sastra angkatan 45 seolah memberi nafas dan semangat baru dalam global sastra Indonesia. Latar belakang perubahan politik sangat mendadak pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 menjadi awal kelahiran karya sastra angkatan 45 yang berawal dari reaksi terhadap sastra yang menghamba pada pemerintah Jepang di Indonesia. Dan beberapa sastrawan Indonesia bergabung dalam forum Keimin Bunkas Shidoso, pusat kebudayaan yang dijuluki Kacung Jepang. Kehadiran angkatan 45 serta karya sastra angkatan 45 meletakkan fondasi kokoh bagi Indonesia, sebab angkatan sebelumnya dinilai tak memiliki jati diri keindonesiaan. Jika angkatan Balai Pustaka dinilai tunduk pada Volkslectuur, Forum Kesusastraan Kolonial Belanda, dan angkatan Pujangga Baru dinilai mengkhianati bukti diri bangsa sebab terlalu berkiblat ke barat. Maka, angkatan 45 dan karya sastra angkatan 45 ialah reaksi penolakan terhadap angkatan-angkatan tersebut. Kehadirannya sebagai pendobrak nilai-nilai serta aturan-aturan sastra terdahulu mau tak mau memosisikannya sebagai pusat perhatian para sastrawan. Yang kedua, surat kepercayaan gelanggang. Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan global dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat bisa dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata sebab kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam, atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan. Tapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberikan suatu kata ikatan buat kebudayaan Indonesia. Kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia, kami tidak ingat kepada melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan, tetapi memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai-bagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara-suara yang dilontarkan dari segala sudut dunia, dan yang kemudian dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha-usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai. Revolusi bagi kami ialah menempatkan nilai-nilai baru atas nilai-nilai usang yang harus dihancurkan. Demikianlah kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai. Dalam penemuan kami mungkin tidak selalu asli, yang pokok ditemui itu ialah manusia. Dalam cara mencari, membahas dan menelaah, kami membawa sifat sendiri. Penghargaan kami terhadap keliling masyarakat adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seniman. Jakarta, 18 Februari 1950. Selanjutnya adalah pelopor angkatan 45. Pelopor angkatan 45 pada bidang puisi adalah Chairil Anwar. Pelopor angkatan 45 pada bidang prosa adalah Idrus. Dan yang terakhir, pelopor angkatan 45 pada bidang esai adalah karya Habib Jasin. Pengarang angkatan 45. Yang pertama, Chairil Anwar. Lahir pada tanggal 26 Juli 1922 di Medan, wafat pada tanggal 28 April 1949 di Jakarta. Bahasa yang dikuasainya adalah Inggris, Belanda, dan Jerman. Karya sastranya juga dipengaruhi oleh sastrawan dunia, seperti Rainer M. Rilke, W.H. Audin, H. Emerson J. dan lain-lain. Yang kedua, Asrul Sani.
Lahir pada tanggal 10 Juni 1926 di Sumatera Barat, wafat pada tanggal 11 Januari 2004 di Jakarta. Karya sastrawan dunia yang diterjemahkannya seperti Verkos, Anthony, Richard Yasunari Kawabata, dan lain-lain. Yang ketiga, Rifai Apin, lahir pada tanggal 30 Agustus 1927 di Padang Panjang, wafat pada bulan April 1995 di Jakarta. Pernah menjadi redaktur Gema Suasana, Siasat, Zenit, dan Zaman Baru. Keterlibatannya dalam Lekra menyebabkan dia ditahan dan baru dibebaskan pada tahun 1979. Yang keempat, Idrus, lahir pada tanggal 21 September 1979 di Padang, wafat pada tanggal 18 Mei 1979. Sastrawan dunia yang ia sukai adalah Anton Chekhov, Luigi Pirandello, Jaroslav Haš, dan lain-lain. Pada masa Lekra, Idrus memutuskan pindah ke Malaysia karena tekanan lembaga tersebut. Yang kelima adalah Akdiat Kartamiharja, lahir pada tanggal 6 Maret 1911 di Jawa Barat dan wafat di Australia pada tanggal 8. Kiprahnya guru taman siswa, redaktur balai pustaka, kepala jawatan kebudayaan perwakilan Jakarta Raya, dan pernah menjadi dosen di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Yang keenam, Trisno Soemardjo, lahir pada tahun 1916 dan wafat pada tanggal 21 Februari 1969. Selain sebagai sastrawan, ia juga dikenal sebagai pelukis. Yang ketujuh, Utai Tatang Sontani, lahir pada tanggal 1 Mei 1920 di Cianjur dan wafat pada tanggal 17 September 1979 di Moskow. Ia adalah utusan dalam Konferensi Pengarang Asia Afrika di Tashkent, Uzbekistan pada tahun 1959 dan juga mengajar bahasa dan sastra Indonesia di Moskwa. Selanjutnya adalah karya sastra angkatan 45. Yang pertama adalah Chairil Anwar. Karya sastranya adalah Kerikil Tajam pada tahun 1949, Deru Campur Debu pada tahun 1949, dan Tiga Mengkuak Takdir pada tahun 1950. Yang kedua, Asrul Sani. Karya sastranya adalah Tiga Mengkuak Takdir pada tahun 1950. Yang ketiga, Rifai Apin. Karya sastranya adalah Tiga Mengkuak Takdir pada tahun 1950. Yang keempat, Idrus. Karya sastranya adalah Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma pada tahun 1948. Yang kelima, Ahdiat Kartamiharja. Karya sastranya adalah Ateis pada tahun 1949. Yang keenam, Trisno Soemardjo. Karya sastranya adalah Kata Hati dan Perbuatan pada tahun 1952. Dan yang terakhir adalah Utai Tatang Sontani. Karya sastranya Suling pada tahun 1948 dan Tambera pada tahun 1949. Selanjutnya adalah karakteristik angkatan 45. Yang pertama, revolusioner dalam bentuk isi. Yang kedua, mengutamakan isi dalam pencapaian tujuan yang nyata. Yang ketiga, ekspresionis yang mengutamakan ekspresi yang jernih. Yang keempat, individualis lebih mengutamakan cara-cara pribadi. Yang kelima, humanisme universal yang bersifat kemanusiaan umum. Yang keenam, tidak terkait oleh konvensi masyarakat yang penting. Yang terakhir adalah tema yang dibicarakan humanisme atau martabat manusia, penderitaan rakyat, moral, dan keganasan perang dengan keroncongan perut lapar. Selanjutnya adalah perbedaan angkatan 45 dan pujangga baru. Angkatan 45 yaitu terbuka, pengaruh sastra asingnya lebih luas, bercorak isi realis atau bersifat nyata, terlihat menonjol individualismenya, dinamis, penghematan kata dalam karya sastra, lebih ekspresif, terlihat sinisme atau pernyataan sikap yang mengejek, dan yang terakhir didominasi puisi, sedangkan bentuk prosanya tampak berkurang. Sedangkan angkatan pujangga baru, yang pertama bahasanya dipakai adalah bahasa Indonesia modern, dan temanya tidak hanya tentang adat dan kawin paksa, tetapi juga seperti kehidupan kaum intelek. Yang ketiga, bentuk puisinya adalah puisi bebas, lebih mementingkan keindahan bahasa. Dan selanjutnya terasa pengaruh barat, terutama pada angkatan 80-an Belanda. Yang kelima, aliran yang dianut adalah romantik idealisme. Dan yang terakhir, setting yang menonjol adalah masyarakat penjajahan.
Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecilek. Ciao, ciao.